Salam radiasi untuk kita semua, radiologi Decimus by Teaching Willen. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai patologi CT scan abdomen. Dimana seperti yang kita ketahui, pada materi ini kita akan membahas gambar-gambar dari hasil CT scan yang tentunya terdapat kasus-kasus atau kelainan-kelainan yang terjadi pada organ abdomen. Jadi patologi CT abdomen ini merujuk pada kelainan atau penyakit yang terlihat atau didiagnosa melalui hasil pemindahan CT scan pada daerah abdomen atau bagian perut. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke beberapa contoh hasil citra radiograf CT scan dengan kasus-kasus yang bermacam-macam. Baiklah, yang pertama di sini adalah hepatocellular carcinoma atau sering kita sebut HCC. Hepatocellular carcinoma atau HCC ini adalah kanker yang disebabkan oleh perkembangan sel abnormal dan perubahan sel menjadi ganas yang terjadi di hati yang dapat menyebabkan kematian. Kalau kita lihat pada gambar hasil CT scan, ini adalah hasil gambar CT scan aksial. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Ini terlihat HCC-nya, hepatocellular carcinoma-nya terlihat sangat jelas, enhance. Ini juga terlihat, nah ini tanpa kontras. Jadi HCC ini juga dikenal sebagai karsinoma hepatoseluler. Ini merupakan jenis kanker primer yang berkembang dari sel-sel hati, yaitu hepatosit. Ini adalah jenis kanker hati yang paling umum ditemui. HCC ini sering kali terkait dengan kondisi penyakit hati kronis, seperti sirosis hati yang disebabkan oleh hepatitis B atau hepatitis C, alkoholisme kronis, homokromatosis atau gangguan penyimpangan glikogen. Faktor risiko lainnya termasuk paparan kronis terhadap aflatoksin atau racun yang dihasilkan oleh jamur yang tumbuh pada makanan. Dan satu lagi adalah obesitas. Nah, itu kurang lebih dari hasil citra ini kita sudah dapat melihat HCC ini berada pada hati. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah batu empedu, di mana batu empedu ini merupakan endapan dari suatu larutan. Daya larut kolesterol ini tergantung dari konsentrasi garam empedu yang terkonjugasi, kemudian fosfolipid atau terutama lecithin di sini, dan kadar kolesterol dalam empedu. Lecithin ini tidak larut dalam larutan aqueous, tetapi dapat dilarutkan oleh garam empedu dalam lemak. Nah, kita lihat juga pada hasil gambaran CT scan di sini. Nah, ini terlihat pada tengah panah ini batu empedu, dia berwarna putih ya, pak. Nah, batu empedu ini merupakan kelainan umum yang dapat terlihat melalui hasil patologi CT scan abdomen. Batu empedu ini terbentuk ketika zat-zat tertentu dalam empedu seperti kolesterol atau pigmen mengkristal dan membentuk massa padat di dalam kandung empedu. Nah, biasanya ketika kita melakukan CT scan abdomen, batu empedu ini biasanya terlihat sebagai bayangan yang terdeteksi dalam kandung empedu. CT dapat mengidentifikasi untuk ukuran, jumlah, dan lokasi batu empedu sangat jelas. Nah, ini misalnya mau diukur batu empedunya, tinggal ditarik garis, maka akan didapatkan perkiraan dari besar batu empedu ini. Biasanya yang penting pada CT scan di sini adalah menentukan letak batu empedu ini, lokasinya, kemudian pengukurannya, dan tentunya jumlah dari batu empedu itu sendiri. Kita lanjutkan
masuk ke kanker kolon atau usus besar. Kanker kolon atau usus besar ini adalah tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat, nah inilah dia kanker kolonnya di sini. Di mana kanker kolon ini juga dikenal sebagai kanker usus besar, yang merupakan jenis kanker yang berkembang dalam usus besar atau kolon. Usus besar sendiri adalah bagian dari sistem pencernaan yang terdiri dari kolon, rektum, dan anus. Biasanya kanker kolon ini dimulai sebagai pertumbuhan kecil yang tidak berbahaya, yang disebut polip. Namun jika polip tersebut tidak diangkat, beberapa dari mereka dapat berkembang menjadi kanker kolon seiring waktunya. Faktor risiko untuk kanker kolon ini meliputi riwayat keluarga dengan kanker kolon, polip, ataupun kolon sebelumnya. Riwayat penyakit inflamasi usus seperti kolitis ulceratif atau penyakit Crohn. Gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan rendah serat, kekurangan aktivitas fisik, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol. Nah, di sini sudah jelas sekali terlihat panah ini ditunjukkan gambar kanker kolon. Yang berikutnya ada nefritis. Nefritis ini adalah kerusakan pada bagian glomerulus ginjal akibat glomerulus ginjal mengalami infeksi kuman. Akibat nefritis ini kemungkinan seorang akan menderita uremia atau edema. Yang di sini dapat diartikan nefritis ini merupakan peradangan pada ginjal. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan ginjal. Nefritis ini dapat bersifat akut, peradangan tiba-tiba, dan pendek atau kronis, peradangan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, kalau kita lihat ada beberapa jenis nefritis yang dapat terjadi. Ini merupakan contoh nefritis glomerulus. Ini adalah unit fungsionalnya kecil dalam ginjal yang bertanggung jawab untuk penyaringan darah. Nefritis glomerulus seperti glomerulonefritis terjadi ketika glomerulus mengalami peradangan. Ini bisa disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, atau faktor lainnya. Kemudian ada juga nefritis lupus, ada juga nefritis interstisial. Nefritis interstisial ini adalah peradangan pada jaringan interstisial ginjal yang terdiri dari sel-sel mengelilingi tubulus ginjal. Nefritis interstisial ini dapat disebabkan oleh infeksi, reaksi alergi terhadap obat-obatan, atau penyakit autoimun. Nah, ini kita lihat nefritis pada ginjal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah PKD atau polycystic kidney disease atau polikistik ginjal. Di sini disebutkan penyakit ginjal polikistik di sini adalah penyakit herediter di mana terdapat kista yang multiple dengan berbagai ukuran yang dapat menyebabkan pembesaran ginjal dan kerusakan ginjal tentunya yang progresif sebagai akibat dari kompresi nefron oleh kista yang dapat menyebabkan obstruksi intrarenal yang terlokalisir. Nah, di sini dapat kita lihat ginjalnya. Polikistik ini biasanya merujuk pada kondisi medis yang ditandai dengan pembentukan kista-kista. Pada seperti gambar CT scan ini terlihat pembentukan kista-kista yang tidak normal dalam organ-organ tubuh. Nah, pada polikistik ginjal
Ini polikistik ginjal ini adalah kondisi ketika kista-kista berisi cairan terbentuk di dalam ginjal. Nah, ini dia terisi cairan. PKD ini dapat bersifat turun-temurun atau muncul secara sporadis. Polikistik ginjal dapat menyebabkan peningkatan ukuran ginjal, gangguan fungsi ginjal, tekanan darah tinggi, dan kemungkinan komplikasi seperti gagal ginjal. Sangat berbahaya sekali ya PKD di sini, dan dapat menyebabkan gagal ginjal. Nah, yang berikutnya di sini ada kanker pankreas. Kanker pankreas ini merupakan kanker yang tumbuh di jaringan pankreas. Kanker pankreas ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 55 tahun. Nah, ini pada gambar CT scan aksial ini terlihat kanker pankreas yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Di mana pankreas ini merupakan organ penting dalam sistem pencernaan yang terletak ini di bagian belakang perut di dekat lambung. Selanjutnya di sini kita dapat melihat tumor Wilm atau nephroblastoma. Tumor Wilm atau nephroblastoma ini merupakan kanker ginjal yang langka terjadi. Gangguan ini rentan terjadi pada anak-anak yang menyasar usia 3 sampai 4 tahun. Nah, di sini Pak kita lihat, nah, ukuran ginjalnya ini besar sekali karena ini terdapat sel kanker. Pada gambar CT scan kanker ini seringkali tampak sebagai massa atau tumor yang terlihat di dalam atau di sekitar pankreas biasanya. Nah, di sini disebutkan bagian ginjal di sini. Tumor Wilm ini atau nephroblastoma pada CT scan ini biasanya terlihat sebagai massa atau tumor yang berasal dari ginjal. Beberapa karakteristik visual yang mungkin terlihat pada CT scan ini meliputi massa ginjal, kemudian bentuk dan ukurannya, bentuk yang tidak teratur biasanya, dan dapat bervariasi dalam ukurannya. Kemudian batas tumor pada CT scan batas tumor Wilm ini dapat tampak jelas dengan pembatasan yang terdefinisi dengan baik antara tumor dan jaringan. Kemudian ada invasi vena dan saluran limfatik. Nah, juga dapat terjadi metastase. Metastase ini pada CT scan juga digunakan untuk mencari tanda-tanda metastase atau penyebaran tumor ke organ lainnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke abses apendik. Abses apendik ini dapat didiagnosis bandingkan dengan abses intraabdomen non-apendik. Abses intraabdomen non-apendik dapat disebabkan oleh perforasi ulcus pepticum, perforasi diverticulitis, cholecystitis gangrenosa, abses pankreas, pelvic inflammatory disease, atau subovarium abscess. Nah, ketika kita lihat pada gambar CT scan, abses apendik ini dapat terlihat di sini yang ditandai lingkaran merah di sini, di mana abses apendik pada gambar CT scan ini dapat terlihat sebagai massa yang terlokalisasi di sekitar apendik. Beberapa ciri visual yang dapat ditemukan pada CT scan abses apendik ini antara lain peradangan dan pembengkakan. Abses apendik ini biasanya menunjukkan tanda-tanda peradangan dan pembengkakan di sekitar apendik. Ini dapat terlihat sebagai area dengan peningkatan densitas atau kepadatan pada gambar CT scan di sini.
Nah, oke, terlihat di sini. Massa dengan bentuk tergantung stadium. Abses apendik dapat terlihat sebagai massa berisi cairan atau massa yang lebih kompleks tergantung pada stadium dan perkembangan abses tersebut. Kemudian terdapat batas yang tidak teratur. Abses apendik dapat memiliki batas yang tidak teratur atau tidak terdefinisi dengan baik pada CT scan. Nah, kemudian tentunya akan ada efek pada struktur sekitar. Jadi abses apendik ini dapat memberikan efek pada struktur di sekitarnya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Ini sering kita dengar trauma tumpul abdomen, laserasi limfa. Ini akibatnya adalah biasanya pasien-pasien kecelakaan. Nah, ini contohnya yang ditunjukkan oleh panah di sini. Di mana pada CT scan, laserasi limfa akibat trauma tumpul abdomen ini dapat menunjukkan beberapa ciri visual yang mengidentifikasikan adanya kerusakan pada limfa. Beberapa karakteristik yang mungkin terlihat ini meliputi perdarahan. Ini laserasi limfa seringkali disertai dengan pendarahan di dalam limfa. Pada CT scan, pendarahan dapat terlihat sebagai area dengan tingkat kepadatan yang tinggi yang menunjukkan adanya darah yang terkumpul di dalam limfa. Oke, terlihat jelas ya di sini. Kemudian ada kontur dan bentuk limfa yang tidak normal. Laserasi pada limfa dapat menyebabkan perubahan pada kontur dan bentuk limfa. Pada CT scan ini, limfa yang terluka dapat memperlihatkan bentuk yang tidak simetris atau terdistorsi. Kemudian kehilangan kontras. Pada CT scan dengan pemberian kontras, area laserasi limfa ini mungkin tidak menyerap kontras dengan baik dibandingkan dengan bagian limfa yang tidak terluka. Kemudian juga dapat ciri-ciri berikutnya adalah efusi perisplenis. Ini laserasi limfa juga dapat menyebabkan efusi perisplenis, yaitu cairan yang terkumpul di sekitar limfa. Nah, berikutnya ini sangat umum terjadi, hidronefrosis. Hidronefrosis ini adalah pembengkakan pada salah satu atau kedua ginjal akibat urin yang menumpuk dan tidak bisa mengalir ke kandung kemih. Kondisi ini dapat dialami oleh semua orang dari segala kelompok usia, bahkan pada janin. Nah, ini hidronefrosis antenatal. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar CT scan aksial di sini, hidronefrosis terlihat ginjalnya melalui pembengkakan kanan dan kiri. Ini hidronefrosis pada CT scan dapat terlihat sebagai perluasan atau pelebaran sistem pelvikalik ginjal yang disebabkan oleh penumpukan urin yang berlebihan di dalam ginjal. Beberapa ciri visualnya antara lain perluasan saluran ginjal pada CT scan. Hidronefrosis dapat terlihat sebagai perluasan pelvis ginjal atau bagian tengah ginjal yang berhubungan dengan ureter dan kalik, ini ada struktur cabang yang mengumpulkan urin pada pelvis ginjal. Ini dapat terlihat sebagai area dengan peningkatan ukuran dan kepadatan pada gambar CT. Berikutnya tentunya ada pelebaran ureter. Jika hidronefrosis disebabkan oleh penyumbatan ureter atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, maka CT scan dapat menunjukkan pelebaran ureter di sepanjang jalurnya. Kemudian juga ada reduksi ukuran ginjal. Ini pada hidronefrosis yang parah dan berkepanjangan, ginjal yang terkena dapat mengalami atrofi atau penurunan ukuran karena tekanan yang berlebihan dari penumpukan urin di sini. Itu antara lain yang dapat tervisualisasi pada CT scan hidronefrosis. Kemudian ada nefrolithiasis. Nefrolithiasis ini adalah
kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong kurang lebih. Nah, di sini nefrolitiasis terlihat pada yang putih di sini, nyengat pada ginjal. Nah, ini pada CT scan biasanya terlihat sebagai adanya batu atau batu ginjal yang sering disebut, yang terbentuk di dalam sistem kemih ginjal. Beberapa ciri visual yang mungkin terlihat, batu ginjal pada CT scan akan terlihat sebagai massa dengan kepadatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan sekitarnya. Biasanya batu ginjal tampak sebagai gambaran yang solid dan memiliki kontur yang jelas. Kemudian lokasi batu, CT scan dapat memberikan informasi tentang lokasi batu ginjal. Batu dapat terbentuk di berbagai bagian sistem kemih ginjal, termasuk ginjal itu sendiri. Kemudian untuk ukuran dan jumlahnya, CT scan juga dapat mengukur ukuran batu ginjal tersebut dan memberikan informasi tentang jumlah batu yang ada. Yang selanjutnya dapat terjadi juga obstruksi saluran kemih. Nefrolitiasis dapat menyebabkan obstruksi atau penyumbatan saluran kemih. Nah, di sini jelas sekali ya batu ginjalnya. Nah, yang berikutnya ini adalah gambar aneurisma aorta. Di sini menunjukkan tanda panah di sini. Aneurisma aorta abdomen, angulasi leher yang signifikan dan trombus mural atau tanda bintang di situ. Selain itu, arteri iliaka komunis kiri tersebut yang ditunjukkan oleh tanda panah. Nah, tanda panah ini menunjukkan arteri iliaka komunis kiri tersumbat. Pada CT scan aneurisma aorta abdomen ini biasanya terlihat sebagai pelebaran atau perluasan yang abnormal dari dinding aorta di daerah abdomen. Beberapa ciri visual yang mungkin terlihat: penebalan dinding aorta pada CT scan. Aneurisma aorta abdomen biasanya terlihat sebagai penebalan dinding aorta yang jelas. Penebalan ini dapat terlihat sebagai area dengan kepadatan yang lebih tinggi pada gambar CT. Kemudian terjadinya perubahan bentuk dan ukuran aorta. Bisa juga terjadi batas yang tidak teratur. Aneurisma aorta abdomen dapat memiliki batas yang tidak teratur atau tidak terdefinisi dengan baik pada CT scan. Batas yang tidak teratur ini mengidentifikasikan adanya kerusakan pada dinding aorta yang melebar. Berikutnya ada trombus atau pembekuan darah. Pada beberapa kasus, aneurisma aorta abdomen dapat mengandung trombus atau pembekuan darah di dalamnya. CT scan ini tentunya dapat menunjukkan adanya massa dengan kepadatan yang berbeda di dalam aneurisma yang mewakili trombus. Nah, berikutnya adalah ruptur hepar. Di sini ruptur hepar ini adalah kondisi gawat darurat langka yang mengancam jiwa. Ruptur hepar pada umumnya berawal dari perdarahan intraparenkim yang berkembang menjadi hematoma subkapsular. Ruptur hepar atau hati yang robek, pecah, pada CT scan dapat menunjukkan beberapa ciri visual yang mengidentifikasikan adanya kerusakan pada hepar. Beberapa karakteristik mungkin yang terlihat pada gambar CT scan ini adalah pendarahan internal. Dapat terlihat ya di sini, pendarahan internal. Ruptur hepar ini seringkali disertai dengan perdarahan internal di dalam hepar. Pada CT scan, pendarahan dapat terlihat sebagai area dengan peningkatan densitas atau kepadatan yang tinggi, yang menunjukkan adanya darah yang terkumpul di dalam hepar. Kemudian efusi perihepatik. Efusi perihepatik, ini ruptur hepar juga dapat menyebabkan efusi perihepatik, yaitu
cairan yang terkumpul di sekitar hepar. Pada CT scan, efusi perihepatik dapat terlihat sebagai cairan yang mengelilingi atau menumpuk di sekitar hepar. Yang selanjutnya bisa terjadi penebalan atau distorsi hepar. Nah, ini ruptur hepar dapat menyebabkan perubahan pada struktur hepar itu sendiri. Pada CT scan, hepar yang terluka dapat terlihat memperlihatkan penebalan, perubahan bentuk atau distorsi struktural. Nah, tentunya juga bisa terjadi efek kehilangan kontras. Jika CT scan menggunakan kontras intravena, ruptur hepar akan menyebabkan kehilangan kontras di daerah yang terkena. Hal ini dapat terlihat sebagai area tanpa kontras. Yang berikutnya adalah kista limpa, di mana CT scan di sini menunjukkan kista limpa heterogen yang ditunjukkan oleh dalam panah dan sejumlah kecil cairan perisplenik. Kista limpa heterogen pada CT scan di sini menunjukkan beberapa ciri visual yang mengidentifikasikan adanya kista pada struktur internal yang beragam. Beberapa karakteristik yang mungkin terjadi meliputi komponen cairan. Pada CT scan, kista limpa biasanya akan menunjukkan komponen yang berisi cairan dengan densitas rendah atau kepadatan yang rendah. Bagian kista yang mengandung cairan akan terlihat sebagai area dengan kecerahan yang lebih rendah pada gambar CT. Partisi atau dinding, di sini kista limpa heterogen dapat memiliki partisi atau dinding internal yang membagi kista menjadi kompartemen-kompartemen yang berbeda. Kemudian adanya ciri-ciri berikutnya, ukuran dan bentuk yang variasi, bahan padat atau vaskularisasi. Kista limpa heterogen dapat menunjukkan adanya komponen padat atau vaskular di dalamnya. Sedangkan pada CT scan, komponen padat atau area dengan vaskularisasi yang meningkat dapat terlihat sebagai area dengan kepadatan yang lebih tinggi atau sebagai peningkatan intensitas kontras pada gambar CT. Nah, berikutnya di sini ada kista ovarium. Ini jelas sekali terlihat, ini gambaran koronal, ini mulai aksial. Kista ovarium ini adalah kantong yang berisi cairan yang tumbuh pada indung telur ovarium wanita. Kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi. Nah, kista ovarium pada CT scan biasanya menunjukkan beberapa ciri visual yang dapat membantu dalam identifikasi dan karakterisasi kista tersebut. Kelas 1 contohnya mungkin yang dapat terlihat adalah lesi dengan kepekaan rendah pada CT scan. Kista ovarium biasanya akan tampak sebagai lesi yang kepekatan rendah atau kepadatan rendah. Ini berarti bahwa kista ovarium akan tampak lebih gelap dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya. Nah, ini tampak terlihat ini abu-abu, ini terlihat agak lebih gelap. Bentuknya bulat atau ovoid. Kista ovarium umumnya memiliki bentuk yang bulat atau ovoid. Pada CT scan, kista ini akan terlihat sebagai massa berbentuk bulat atau elip dengan batas yang jelas. Dinding tipis. Nah, kista ovarium pada CT scan biasanya memiliki dinding yang tipis. Dinding kista ini akan tampak sebagai lapisan tipis dengan kepadatan rendah yang mengelilingi isi kista. Kemudian tentunya adanya cairan. Kista ovarium ini mengandung cairan dengan rongga di dalam situ. Pada CT scan, komponen cairan ini akan tampak sebagai area dengan kepadatan rendah atau kecerahan yang lebih rendah di dalam kista. Yang berikutnya adalah gambar tumor ginjal. Tumor ginjal ini adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dari sel jaringan ginjal. Tumor ginjal juga merupakan tumor urogenitalia nomor 3 terbanyak setelah tumor prostat dan tumor kandung kemih. Ya, di sini terlihat bentuk ginjalnya membesar. Nah, ini disebut dengan tumor ginjal. Tumor ginjal pada CT scan biasanya menunjukkan beberapa ciri visual yang dapat membantu dan identifikasi dan karakterisasi tumor tersebut.
berikut adalah beberapa yang mungkin terlihat pada hasil radiograf CT scan. Ini adalah massa dengan kepekatan yang berbeda. Kemudian juga dari bentuk dan ukurannya yang variatif. Tumor ginjal dapat memiliki beberapa bentuk dan ukuran. Pada CT scan, tumor ini dapat terlihat sebagai massa yang melengkung atau menonjol dengan batas yang jelas. Ukuran tumor juga dapat bervariasi mulai dari tumor yang kecil hingga tumor yang lebih besar. Kemudian ada tumor yang solid atau kistik. Yang keempat adalah heterogenitas dalam tumor. Ini potongan sagittal, ini aksial yang terlihat tumor ginjalnya. Kemudian kita lanjutkan ke apendik. Apendik ini biasanya terlihat sebagai struktur kecil yang melekat pada ujung cecum, bagian awal usus besar. Apendik ini memiliki beberapa ciri visual yang dapat terlihat pada CT scan. Yang pertama, ukuran. Apendik normal ini memiliki ukuran yang relatif kecil dengan panjang sekitar 5-10 cm dan diameter sekitar 6-8 mm. Sedangkan pada CT scan, apendik normal akan terlihat sebagai struktur kecil dengan ukuran yang sesuai. Berikutnya, bentuk dan lokasi. Apendik normal biasanya berbentuk silindris atau tabung dengan ujung tumpul. Yang berikutnya tentunya dari densitas dan kepadatan. Apendik normal biasanya memiliki kepadatan yang serupa dengan usus halus atau usus besar. Sedangkan pada CT scan, apendik normal akan terlihat sebagai struktur dengan kepadatan yang seragam. Yang berikutnya di sini ada hepatomegali, di mana hepatomegali ini merupakan nama lain dari pembesaran hati. Hal ini terjadi ketika organ hati membengkak melebihi ukuran normal. Ini bukan penyakit melainkan menjadi tanda dari berbagai macam penyakit yang akan timbul. Misalnya penyakit hati, gagal jantung, kognitif, atau kanker sekalipun. Namun meskipun bukan penyakit, bukan berarti tidak perlu diobati apabila hal ini tidak segera ditangani. Sebagian besar dari organ hati dapat mengalami kerusakan dan terkadang akan menyebabkan timbulnya penyakit gagal hati. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama gambar aksial, ini gambar koronal. Nah, di sini dapat saya jelaskan hepatomegali. Pada CT scan akan terlihat seperti pembesaran atau pembesaran ukuran hati. Beberapa ciri visual yang dapat terlihat pada CT scan untuk hepatomegali adalah ukuran yang meningkat. Pada CT scan, hati yang mengalami hepatomegali akan terlihat lebih besar dari ukuran normalnya. Kemudian ada perubahan bentuk dan kontur. Dalam kasus hematomegali yang signifikan, hati mungkin juga mengalami perubahan bentuk dan kontur. Kemudian densitas parenkim hepatik. Nah, di sini pada CT scan, hepatomegali biasanya disertai dengan peningkatan densitas parenkim hepatik. Ini dapat terlihat sebagai peningkatan kecerahan atau kepadatan pada gambar CT. Yang selanjutnya ada vaskularisasi yang meningkat. Kemudian juga dapat berpengaruh pada organ dan struktur sekitarnya. Nah, patologi yang terakhir di sini adalah massa intraabdomen. Oke, sudah terlihat yang dalam tanda panah ini. Massa intraabdomen ini merupakan massa yang padat dengan ketebalan yang berbeda-beda, yang disebabkan oleh sel tubuh yang mengalami transformasi dan tumbuh secara autonomi lepas dari kendali pertumbuhan sel normal. Sehingga sel tersebut berbeda dari sel normal dalam bentuk dan strukturnya. Nah, di sini terlihat pada gambar ini yang dilingkari hijau, di mana pada CT scan
ini dapat memiliki berbagai ciri visual tergantung pada sifat dan karakteristik. Massa tersebut, beberapa ciri yang mungkin terlihat pada CT scan untuk massa intraabdomen adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Massa intraabdomen dapat terletak di berbagai bagian rongga perut seperti perut atas, perut tengah, atau perut bawah. Lokasi massa dapat memberikan petunjuk awal tentang kemungkinan sumber atau organ yang terlibat. Yang berikutnya tentunya ada bentuk dan ukuran. Massa intraabdomen ini memiliki berbagai bentuk dan ukuran tentunya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian kepekatan dan kepadatan. Massa intraabdomen dapat memiliki kepekatan dan kepadatan yang berbeda-beda tergantung pada komposisi dari sifat jaringan di dalamnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan patologi CT abdomen. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketik pertanyaannya di kolom komentar video YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Patologi Dosinodisimus by Teaching We Learn.